I have one cookie, please? Pada suatu hari diperlihatkan sepasang kekasih akan menuju ke menara ternama yang ada di kota mereka yang baru saja diresmikan oleh pemerintah setempat. Di sana terlihat beberapa pengunjung akan melakukan perayaan sembari menikmati pemandangan yang tak biasa saat berada dalam ketinggian. Termaksud Izzy dan Josh akan melakukan liburan dengan cara yang berbeda. Dari penjelasan pegawai tersebut, ia mengatakan bahwa sebenarnya Menara Skyview memiliki ketinggian 150 meter dengan berat lebih dari 9.000 ton. Terbuat dari baja dan beton yang diselimuti kaca sepenuhnya, dan seluruh proyek menara dapat selesai dalam waktu 5 bulan lebih cepat dari jadwal pembangunan yang sebenarnya. Izzy yang takut akan ketinggian selalu saja menghindari pemandangan ketika hendak melihat ke bawah, dan bahkan ia dapat merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Namun Izzy selalu saja mengabaikan prasangka itu karena menganggap bahwa mungkin semua ini hanyalah akibat dari ketakutannya sendiri. Begitupun dengan Josh, untuk membuktikan bahwa ia benar-benar mencintai Izzy, di hari itu juga memutuskan melamar sang kekasih sebagai bentuk tanda cinta sejatinya. Ditambah lagi bahwa ternyata Izzy telah mengandung anak dari Josh, yang sungguh membuat mereka berdua cukup bahagia mendengarnya. Namun tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana Menara Skyview yang terlihat kokoh perkasa mengalami hal yang buruk. Kaca yang merupakan penopang dari menara mengalami retak yang mengakibatkan seluruh orang-orang yang ada di sana meninggoy secara mengenaskan. Sementara di suatu tempat diperlihatkan Step terbangun dengan mimpi yang selalu saja menghantuinya sepanjang hidupnya. Step selalu saja memimpikan hal yang sama terhadap neneknya sendiri, dan seseorang yang dimaksud Step dalam mimpinya tersebut adalah Izzy. Penasaran dengan hal itu, ia mencoba mencari informasi keberadaan neneknya yang selama ini ia tak pernah bertemu dan bahkan tak mengetahui di mana keberadaannya. Sehingga tepat di hari itu juga Step bersama Charlie datang mengunjungi paman mereka bernama Paman Howard. Dari pertemuan keluarga itu membuat mereka cukup terlihat bahagia. Terutama Step dan Charlie dapat bertemu dengan sepupunya secara langsung dan saling bertukar cerita satu sama lainnya. Termasuk Step di saat itu juga mempertanyakan kepada pamannya di manakah neneknya saat ini berada, serta mengatakan semuanya bahwa ia seringkali bermimpi buruk tentang Izzy. Sang paman yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa Izzy merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa dan sangat berbahaya. Howard bersama istrinya benar-benar tidak menyukai Izzy, karena selain memiliki perilaku yang aneh, ia juga seringkali mengatakan sesuatu yang mustahil, dan bahkan seringkali mengatakan tentang kematian yang membuat anak-anak mereka cukup ketakutan. Step yang mendengar hal itu justru membuatnya semakin penasaran dan berniat mencari neneknya dengan seorang diri.
Step yang berhasil menemukan alamat sang nenek pada akhirnya telah sampai di alamat yang dimaksud. Di sana terlihat Izzy mendiami rumah sederhana tepat di tengah-tengah hutan belantara. Step memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah cucunya sendiri, sehingga Izzy yang mendengar hal itu dengan segera membuka pintu sembari mengizinkan cucunya tersebut memasuki tempat kediamannya. Dari pertemuan itu, Step baru pertama kali melihat secara langsung neneknya sendiri. Begitupun dengan Izzy ketika melihat Step sama seperti melihat anaknya. Tak hanya itu, Izzy juga mempertanyakan kabar dari Darlene yang merupakan ibu dari Step. Ternyata Step saat berusia 10 tahun ia sudah terpisah dan sampai sekarang tak pernah bertemu lagi dengan ibunya. Step menjelaskan bahwa kedatangan ia ke sini itu karena mimpi yang terus dialami secara berulang-ulang tentang kejadian beberapa tahun silam di salah satu menara bernama Menara Skyview. Terlihat jelas dalam mimpi tersebut Izzy telah meninggoy bersamaan dengan seorang bocah yang sempat ia selamatkan sebelumnya. Izzy yang mendengar semua itu lantas mengatakan yang sebenarnya, bahwa mimpi yang dialami oleh cucunya itu bukan sekedar mimpi semata. Kejadian di Menara Skyview itu benar adanya. Izzy dapat melihat sekilas tentang masa depan tentang kematian, bahwa saat berada di sana ia berusaha menghentikan takdir kematian yang didapatkan dari penglihatannya, dan semua itu berhasil dilakukan untuk menghindari orang-orang di sana dari takdirnya. Namun yang perlu diingat bahwa sekuat apapun Izzy mencoba menghentikan kematian, takdir itu pasti akan kembali dengan caranya sendiri untuk membunuh orang-orang yang pernah ia lindungi, termaksud dirinya sendiri. Dan semua hal itu terbukti ketika di hari itu juga merupakan hari kematian bagi Izzy yang tak dapat ia hindari lagi. Please take the book. Stephanie! A lifeline. You still don't believe me? Show you everything you need to know to keep our family safe. Seeing is believing. Kematian Izzy membuat luka mendalam bagi keluarganya, termasuk Step yang paling merasakan kepergian neneknya karena telah menyaksikan secara langsung kematiannya tepat di depan matanya. Tak hanya itu, Step juga mengatakan bahwa sebelum kepergian Izzy ia sempat mengingatkan bahwa kematian akan segera datang menghampiri keluarga mereka, yang tentu saja membuat Paman Howard tak percaya mendengarnya. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Darlene datang menghadiri pemakaman Izzy setelah 10 tahun lamanya pergi entah kemana. I can come back. Wow. Step yang mendapatkan buku dari sang nenek sebelumnya di hari itu juga mencoba membuka sembari mempelajari apa saja yang tertulis di dalam buku tersebut. Di dalam buku itu terdapat beberapa gambar yang ternyata merupakan suatu barang nyata yang terdapat di sekitaran tempat kediaman Paman Howard. Dan benda-benda yang digambarkan isi dalam bukunya dapat membunuh keluarganya, termasuk sang paman harus meninggoy di hari itu juga. Family. Careful, Howard. Yeah, I'm okay. It's all right. It's okay. Kematian sang paman kembali menimbulkan luka mendalam bagi keluarga mereka, termasuk Step semakin yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan Izzy tentang kematian akan datang menghampiri keluarganya itu benar-benar terjadi.
Di dalam buku, Step mendapatkan sebuah catatan kecil bertuliskan sebuah nama bernama JB dan dirinya sama sekali belum mengetahui siapa orang yang dimaksud dan apa maksud dari Izzy menuliskan nama seseorang di dalam bukunya. Tak hanya itu, Step juga pada akhirnya memaparkan hasil penemuan artikel sang nenek kepada keluarganya. Dari pemaparan itu, Step menjelaskan bahwa semua nama-nama yang ada di depan matanya saat ini adalah orang-orang yang berhasil ia selamatkan saat berada di Menara Skyview. Namun semuanya harus kembali meninggoy dengan caranya sendiri. Dan bahkan dalam buku tersebut Izzy menjelaskan dengan sangat jelas struktur kematian berdasarkan pola usia masing-masing. Cabang pertama akan merenggut keluarga paman Howard, Eric, Julia, dan Bobby. Dan cabang kedua akan membunuh keluarga Darlene, Charlie, dan juga Step sendiri. I can't listen to this for one more minute. We're all gonna die. Stop! No, wait. I'm worried about you. Stop. Sorry. Julia, crazy woman's nonsense has caused and Thank you so much for that advice, but I really don't need a mom anymore. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepatnya. Diperlihatkan Eric yang merupakan seorang pengrajin tato di malam itu juga mendapatkan klien pertamanya untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Namun tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja sesuatu yang tak disangka-sangka datang menghampiri. Di mana di malam itu juga merupakan malam takdir kematian bagi Eric yang akan membunuhnya dengan cara yang berbeda. Shit! Eric ternyata berhasil selamat dari kematian saat kebakaran menghanguskan seluruh tokonya, yang tentu saja membuat Step terkejut dan tak percaya melihatnya. Begitupun dengan Eric yang sedari awal sama sekali tak percaya tentang apa yang dikatakan Step soal takdir kematian yang akan menimpa keluarga mereka. Namun sesuatu yang tak terduga kembali menghampiri, di mana Julia yang berada di sana tiba-tiba saja mengalami kecelakaan yang membuat dirinya harus meninggoy di saat itu juga. That's not coming for our family. Julia! Down the door! I got you! Kematian Julia kembali membuat luka mendalam bagi keluarga tersebut, termasuk Step yang menyalahkan dirinya karena telah mengecewakan siklus kematian. Seharusnya yang meninggal terlebih dahulu itu adalah Eric. Istri Howard yang mendengar hal itu tiba-tiba mengatakan bahwa Eric sebenarnya bukan anak kandung dari Howard, melainkan anak dari hasil perselingkuhannya di masa lalu. Sehingga itulah alasannya mengapa Eric bisa selamat karena tidak termasuk dalam rantai siklus kematian keluarga Izzy. Mendengar semuanya membuat Eric begitu kecewa dan tak dapat berkata-kata lagi. Sementara nama JB yang ditemukan dalam buku sebelumnya ternyata merupakan seseorang yang berhasil diselamatkan Izzy dari kematian. Darling yang mendengarkan hal itu nampaknya mengetahui siapa yang dimaksud dengan JB, karena seperti yang diketahui bahwa ibunya pernah bercerita tentang seseorang yang pernah ia selamatkan saat berada di Menara Skyview. Sehingga tepat di hari itu juga Darlene, Charlie, Bobby, dan Step akan segera mencari keberadaan sang JB. Slippery sometimes. I'm coming with you, bro. Saat ini mereka telah tiba di salah satu rumah sakit yang diduga tempat bekerjanya sang JB, dan hal itu benar adanya, di mana di sana terlihat jelas JB mengatakan bahwa dirinya telah lama menunggu kedatangan Step dan seluruh keluarganya. Tak hanya itu, JB juga mengetahui semua siklus kematian dari keluarga Step, dan bahkan JB juga mengetahui bahwa Izzy telah meninggal seperti apa yang telah direncanakan oleh Izzy sebelumnya. Mendengar semua penjelasan itu tentu saja membuat Step dan lainnya mempertanyakan bagaimana JB mengetahui semua kejadian tersebut.
Ternyata selama beberapa tahun silam saat kejadian di Menara Skyview, JB adalah seorang anak yang diselamatkan Izzy saat insiden kecelakaan itu terjadi. Dan semenjak itu hubungan di antara mereka semakin baik. Dan bahkan JB lah yang membantu Izzy membangun kabin yang ditempatinya selama ini. Tak hanya itu, dari pertemuan tersebut JB menjelaskan bahwa untuk menghentikan siklus kematian hanya ada dua cara, yaitu dengan cara membunuh seseorang atau dengan mati. Membunuh seseorang dapat mengambil waktu dari orang tersebut, sementara dengan ia mati maka akan memutus siklus kematian yang dialami oleh keluarga Step. Jadi pada tahun sebelumnya ada seorang wanita muda bernama Kimberly mendapati dirinya dalam daftar kematian, dan ketika gilirannya telah tiba ia meninggal secara mendadak. Tapi dokter yang berada di sana berhasil menghidupkannya kembali sehingga memutus siklus rantai kematian dari keluarga Kimberly. Namun semuanya tentu saja memiliki resiko. Jika Step bermain-main tentang kematian dan gagal, maka keadaan bisa menjadi benar-benar sangat kacau. Life is precious. Dude, we need your help. Where are you going? I intend to enjoy every single second. Good luck. Bobby's gotta die. No, there has to... There's only one way. We kill Bobby, we resuscitate him, and then... There has to be something else, right? I mean, there has to be another solution, right, Steph? Bobby yang mendengar semua apa yang disampaikan JB tentang kematian tentu saja membuatnya begitu takut. Namun tidak dengan Eric. Eric mencoba bagaimana cara mereka untuk menghentikan rantai siklus dan mengakhiri semuanya. Jika Bobby membunuh seseorang maka ia harus terus melakukannya di sepanjang hidupnya, karena pada dasarnya itu hanya menunda kematiannya semata. Namun jika Bobby mengakhiri hidupnya dan berhasil hidup kembali, maka siklus rantai kematian dapat mereka menangkan. Sehingga tepat di hari itu juga Eric mencoba memberikan makanan kepada Bobby yang dapat membuatnya alergi dan meninggoy. Namun tanpa disadari bahwa apa yang mereka berdua lakukan di malam itu juga ternyata hanyalah membuat rantai siklus kematian menjadi kacau balau. What are you talking? I can't give you that, okay? Bobby, I'm here with you. Hey. Bobby, this is all part of the plan. Are you okay? Yeah. Setelah kematian keluarga Howard, kini selanjutnya adalah keluarga dari Darlene. Mereka saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Namun Step tanpa terduga mengatakan bahwa kabin dari Izzy mungkin dapat membantu mereka untuk menghindari kematian. Karena tak adanya pilihan di malam itu juga Step, Darlene, dan Charlie akan menuju ke tempat kediaman Izzy berada. Setelah sampai di sana terlihat jelas kondisi dari kabin tersebut benar-benar berantakan. Ditambah lagi pagar yang berada tepat di depan mata mereka telah tertutup rapat, sehingga membuat Step akan menerobosnya dengan tujuan memasuki kabin. Namun tanpa disadari bahwa apa yang mereka lakukan di malam itu sama sekali tak berarti, di mana kabin tersebut tiba-tiba saja terbakar yang menyebabkan Darlene harus meninggoy di saat itu juga. Don't wait for me. Just get inside. Get down! I'm gonna stay alive as long as Are you okay? Yeah. You died, and I brought you back. you brought me back. We're safe now.
Beberapa hari setelah kejadian mengerikan menimpa keluarga Howard dan Darlene, kini hanya tersisa Charlie dan Step semata. Step dan Charlie menduga bahwa mereka kali ini benar-benar terbebas dari rantai siklus kematian. Karena seperti yang diketahui bahwa saat Step tenggelam dan meninggal, Charlie justru dapat menyelamatkannya dan membuatnya kembali hidup. Sehingga mereka berdua sangat yakin bahwa semua ini telah berakhir. Namun tanpa terduga Dr. Reddick yang berada di sana mengatakan bahwa secara teknis sebenarnya Step tidak dalam keadaan benar-benar meninggoy. Itu hanyalah keadaan tubuh tak sadarkan diri saat air memenuhi seluruh paru-parunya. Namun jantung Step tetap berfungsi saat Charlie menyelamatkannya. Mendengar semua itu, tiba-tiba saja takdir kematian datang menghampiri mereka berdua di saat itu juga. Could I have one cookie, please?